Halo, selamat pagi para attendees. Terima kasih sekali kepada para attendees yang telah menyempatkan datang atau menghadiri webinar kali ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah register awal sekali sampai di jam setengah 10 sudah menunggu. Terima kasih sekali, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Bagaimana? Apa kabarnya para attendees? Saya berharap kalian semua diberikan kesehatan di masa pandemi yang sulit ini. Perkenalkan, saya Dwi Juang yang akan berperan menjadi moderator pada webinar kali ini. Tetapi saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh Mas Denis dari Halo Data yang akan menjelaskan mengenai topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu Digital Rights Management dengan produk BlackBerry Workspace. Apa kabarnya Mas Denis? Boleh Kabar baik Mas Juang, kabar baik. boleh dinyalakan kameranya sebentar untuk Udah nih, kebetulan ya saya udah hidupin kamera, cuman Mas Juang you cannot start video because the host has stop it. Paling dari adminnya kali ya, hostnya. Oke, baik. Apabila seperti itu, coba saya akan beri. Yap. Apa kabar Mas Denis? Apa kabar? Mas Juang, sehat. Baik. Bagaimana keadaan pandemi dari Halo Data sendiri? Ya, sebenarnya hampir semua aspek pasti akan terpengaruh, tapi ya kita tetap semangat buat ngadepin pandemi ini. Semoga cepat berlalu ya Mas. Baik. Kita semua juga berharap ya mengenai pandemi ini cepat berakhir dan kita juga cepat recovery dari pandemi ini. Amin. Kalau boleh tahu nih Mas Denis, posisinya di Halo Data sebagai apa ya Mas Denis? Saya sebagai product manager untuk mobility solution. Oke. Kalau seperti itu, berarti memang Mas Denis ini menjadi apa ya? Cocok banget untuk menjelaskan digital rights management ini khususnya BlackBerry Workspace ya. Oke. Kalau seperti itu. Oke, Mas Denis, saya minta izin untuk menjelaskan mengenai rundown-nya terlebih dahulu. Bisa saya stop video saya ya. Saya akan share screen. Baik, pertama berikut ini adalah rundown pada webinar ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Prima Cyber Solusi, lalu dilanjutkan dengan produk presentation dan demo oleh Mas Denis, dan setelah itu kami akan memainkan 2 games nih, yaitu Lucky Spin dan Kahoot, di mana dari kedua games tersebut, attendees akan mendapatkan hadiah yang telah kami siapkan. Tetapi sekali lagi, untuk mendapatkan hadiah, attendees diharuskan untuk mengisi survei yang pertama, yang akan ada di akhir sesi, lalu kedua memberikan pertanyaan pada sesi Q&A, dan terakhir follow seluruh akun sosial media Prima Cyber Solusi dan Halo Data. Setelah games, kami akan adakan sesi Q&A di mana Mas Denis akan menjawab seluruh pertanyaan yang akan disampaikan oleh para attendees. Setelah itu webinar akan selesai pada jam 11.20 atau 11.30, perkiraan seperti itu. Lalu, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih Prima Cyber Solusi itu. Pertama, Prima Cyber Solusi adalah perusahaan hasil kerjasama antara Informasi Neta Markindo atau INM asal dari Indonesia dengan NSHC asal dari Singapura. Hasil kerjasama ini melahirkan visi dan misi untuk menjaga dan memperkuat keamanan seluruh perusahaan Indonesia dari sisi cyber security. Prima Cyber Solusi berfokus untuk memberikan solusi-solusi terkait cyber security untuk perusahaan Anda, seperti Security Operation Center, lalu ada Web and Mobile Apps Security, dan Endpoint Security. Selain itu, kami juga memiliki layanan terhadap cyber threats, keamanan OT pada SCADA, dan sudah pastinya yang akan kita bahas kali ini yaitu Digital Rights Management. Seperti itu kira-kira untuk company profile sedikit dari Prima Cyber Solusi. Untuk selanjutnya, akan saya serahkan kepada Mas Denis untuk menjelaskan apa sih Digital Rights Management itu, apa sih
BlackBerry Workspace itu dan pentingnya itu selama digunakan saat masa pandemi seperti ini, seperti itu. Silakan Mas Denis, waktu dan tempat saya suguhkan kepada Mas Denis. Ya, terima kasih Mas Dion. Sudah kelihatan screen saya? Suara saya? Sudah Mas, sudah. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya memperkenalkan lagi. Saya sebagai Product Manager untuk Mobile Security atau kita bilang Mobile Solution. Maaf Mas Denis, untuk presenter view-nya terlihat. Oke, bentar. Saya stop. Oke, baik. Dari menunggu Mas Denis, mungkin kita akan membahas sedikit mengenai pandemi ya, yang sampai sekarang pun tidak selesai-selesai, PPKM pun diperpanjang, dan sepertinya kita masih belum tahu nih sampai kapan untuk PPKM-nya itu berkembang. Makanya kita, Prima Cyber Solusi dan Halodata ingin memberikan solusi nih kepada perusahaan-perusahaan yang sepertinya tuh was-was terhadap perkembangan pandemi ini yang sepertinya tidak selesai-selesai, terlebih di beberapa berita banyak perusahaan khususnya banking terkena kebocoran data. Oke, udah siap Mas? Ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Baik, kelihatan Mas, kelihatan Mas. Oke, terima kasih Mas Bram. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita sudah dalam keadaan sehat. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi, saya Denis sebagai Product Manager Mobility Solution dari Halodata Indonesia. Hari ini saya akan sharing terkait kebutuhan file sharing di industri saat ini sesuai dengan tema kita kali ini, Secure File Sharing for Any Industry. Ya, ini tema kita hari ini. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Netmax dan Prima Cyber Solusi yang sudah memfasilitasi pertemuan virtual kita pada pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya langsung memperkenalkan dulu apa itu Halodata. Ya, Halodata adalah value-added distributor. Kita adalah bertujuan untuk menjadi leader distributor, terutama untuk solusi IT solution di Asia, dan kita juga ada di 3 negara. Kita ada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Headquarter kita di Singapura. Itu visi kita. Kemudian untuk misi kita, kita berusaha untuk memberikan customer keahlian, solusi, dan layanan yang berorientasi terhadap pertahanan data, atau kita bilangnya data defense. Kemudian juga dari sisi kita juga menekankan dari sisi kepatuhan atau compliance resiko terhadap orang dalam, atau kita bilang insider risk, dan juga customer experience. Oke, sebagai value distributor, Halodata juga menghadirkan solusi terbaik ke pasar. Kita bilang dengan menghadirkan berbagai solusi keamanan informasi dari jaringan vendor yang salah satu dari jaringan vendor yang kita bilangnya vendor terbaik yang ada di dunia, karena beberapa vendor yang kita miliki adalah peraih penghargaan dari the best solution. Dan juga tadi saya sempat mention juga Halodata. Nah, ini sini kelihatan Halodata kita ada di 3 negara, Singapura, headquarter kita di Indonesia dan Malaysia. Ini CEO kita Pak Risham Menglani, dan juga kita ada 60 karyawan kurang lebih. Dan juga kita punya dedicated tim dari sisi saya sebagai product manager, ada channel manager, ada technical sales, sampai dengan sales operation. Kemudian juga dari Halodata sendiri juga kita sebagai value-added distributor, kita juga bukan cuma jual solution, kita juga bisa sebagai konsultan sampai dengan delivery. Tapi nanti kita akan berkolaborasi dengan reseller, salah satunya adalah ini PCS, Prima Cyber Solusi, yang nanti akan jadi, yang sekarang sudah jadi partner kita. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja bahas pada topik kita pada hari ini. Kita bahas file sharing. Jadi berbicara dengan dokumen perusahaan yang notabene adalah aset perusahaan, kita bilangnya intellectual properties, saya bilangnya. Artinya setiap perusahaan wajib memastikan transfer data yang aman untuk setiap perusahaan. BlackBerry memiliki fitur sinkronisasi dan modern share yang dituntut oleh karyawan, yang diinginkan oleh karyawan, tetapi berbeda dari sebagian besar solusi IFSS, kita bilangnya Enterprise File Sync and Sharing. Bedanya kenapa? Karena kita dirancang untuk memenuhi persyaratan dan keamanan
dan kepatuhan yang cukup dalam. Nanti saya jelasin detailnya seperti apa. Kemudian karena kita juga menyediakan platform yang sangat aman, namun juga sangat user friendly. Jadi saya bilang sangat mudah digunakan, jadi nggak perlu khawatir. Kita menawarkan fungsionalitas di bidang utama. Pertama adalah dari sisi security, ini kelihatan. Kalau kita ngomongin file sharing, kita tidak bisa mengindahkan namanya fitur security. Kemudian juga kita bisa collaboration. Kita bilangnya ini adalah content collaboration. Kita bisa berkolaborasi, sharing file terhadap sesama organisasi atau bahkan dengan pihak luar atau kita bilangnya third party. Kemudian juga dari sisi yang ketiga adalah mobilization. Kita juga bisa memobilisation kan data. Biasanya kalau kita ngomong tradisional model, kita kalau mau sharing file, kita mesti buka laptop dulu. Bentar ya, saya buka laptop dulu ya Mas Juang ya, saya buka filenya. Jadi sekarang nggak perlu, karena sekarang sudah mobile, semua bisa jalan di mobile, semua seperti mobile. Dan sebelum saya jauh lagi menjelaskan terkait dengan BlackBerry Workspace ini, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah atau sedikit mengingat brand BlackBerry. Saya jelasin dulu di awal, BlackBerry sudah nggak fokus lagi di handheld, mereka sudah lagi nggak produsen di perangkat mobile, tapi sekarang BlackBerry fokus di software enterprise security. Jadi salah satunya adalah ini, BlackBerry Workspace. Oke. Kemudian untuk dari sisi penempatan model deployment juga kita sangat fleksibel. Kita juga bisa di cloud, on-premise, atau bisa hybrid. Hybrid itu penggabungan dari cloud dan on-premise, itu tergantung dengan kebijakan dari setiap organisasi. Oke, saya lanjut. Oke, good point-nya dari BlackBerry Workspace ini kita bilangnya IFSS, Enterprise File Sync and Sharing. Nanti ada plus DRM-nya, Digital Rights Management. Ini adalah topiknya kita pada hari ini. Good point-nya adalah kita multiple OS, artinya kita bisa berjalan di semua OS, jadi nggak perlu khawatir. Tadi saya bilang BlackBerry udah nggak fokus lagi di handheld, di device, karena kita jalan di semua operating system. Jadi mau di Android, macOS, Windows, terus misalnya BlackBerry juga punya, kita juga bisa jalan. Jadi kita bisa jalan di multiple platform atau OS. Jadi nggak perlu khawatir lagi sekarang. Dan pertama saya juga ingin menyebutkan bahwa BlackBerry Workspace ini memberikan semua fitur yang penting yang kita harapkan, terutama dari sisi organisasi. Kita ngomonginnya tadi file sharing, ini adalah konsepnya file sharing. Jadi ini memungkinkan kita untuk share, ngedit, sharing, edit, kemudian juga kita bisa mengontrol file di setiap perusahaan, di setiap perangkat. Jadi kita bisa sharing file, edit file, kemudian juga kita bisa kontrol di perangkat yang kita gunakan. Contoh saya menggunakan mobile phone, saya bisa kontrol file saya. Saya mau kontrol nih file saya lagi di mana, siapa yang buka, saya bisa lihat semuanya. Dan juga kita dapat membuat BlackBerry Workspace atau folder yang kita ingin share itu bisa menambah ke dalam orang yang ingin kolaborasi. Saya mau invite nih timnya dari PCS, dari party dari luar dari organisasinya Lodata, itu juga bisa. Nanti kita bisa tentukan dia sebagai apa. Jadi yang khawatir untuk kirim file, jangan pernah khawatir lagi, karena sekarang sudah ada BlackBerry Workspace, kita bisa menentukan dia sebagai apa, dia bisa apa. Kita yang menentukan sebagai owner file atau sebagai administratornya. Kemudian juga BlackBerry Workspace juga memiliki kemampuan untuk mobile. Tadi saya sempat bahas di slide sebelumnya. Jadi ini kemampuan untuk mobile. Kenapa? Karena sekarang kita sudah bergerak ke digital transformation. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi semua file bisa diakses lewat apapun. Kita bisa lewat mobile, bisa lewat PC, bisa lewat laptop, lewat apapun. Lewat browser pun kita bisa, kalau misalnya kita nggak mau install agentnya atau pluginnya. Kemudian juga kita juga memudahkan untuk si vendor, contohnya bisa berkolaborasi sama kita untuk bisa mengakses file, bisa edit file, bisa copy file, segala macam. Itu kita bisa sync dengan mereka, terutama dengan kebutuhan kontrak-kontrak atau dengan yang berhubungan dengan vendor. Oke, ini adalah saya lanjut lagi. Jadi kemudian berikutnya adalah, pertama di sini saya ada beberapa kasus menggunakan Workspace yang dimiliki daya tarik horizontal di semua industri sesuai dengan tema kita. Jadi kita ngomongin sharing file dengan aman di luar organisasi, ini kita bisa menjamin ini. Jadi kita bisa sharing file dengan di luar, di internal maupun dengan eksternal. Kemudian juga yang kedua juga kita bisa secure file synchronization, kita bisa nge-sync. Jadi misalnya contohnya file yang terjadi di lokal, kemudian kita mau coba taruh di servernya Workspace, di konsol Workspace, kita bisa sync, kemudian kita bisa langsung collaboration. Atau bahkan misalnya contoh di salah satu organisasi laptopnya sharing laptop, kita juga bisa melakukan itu. Jadi kita punya file kita di lokal, kita sync ke Workspace kita, ke account kita. Nanti ketika ternyata sudah shift-nya sudah selesai, kita harus ganti nih laptop, pindah ke orang lain, kita tinggal sign out aja. Jadi nggak perlu khawatir data kita akan diambil sama orang tersebut. Jadi ketika sign out, file akan ada di kita dan dia nggak akan bisa buka di lokal atau di laptop kita. Jadi nggak perlu khawatir karena based on account atau credential yang dimiliki. Nah kemudian juga yang ketiga dari sisi mobile access repository. Jadi
Ini juga bisa salah satu kelebihannya kita bisa menggunakan repository yang ada di mobile, tapi terutama tadi saya bilang kalau kita memang bisa sync. Jadi workspace ini kita punya dua optional, kita bisa automatic sync atau kita bisa manual sync. Jadi tergantung, kalau misalnya tadi konsepnya adalah laptopnya sharing, bisa berganti-ganti pakai, artinya kita jangan pakai lokal, jadi kita bisa sync aja. Jadi kita bisa automatic sync, jadi kita tinggal nanti keluar dari itu, kita tinggal sign out, filenya akan hilang lagi. Nah, kelebihannya workspace juga nanti saya jelasin apa bedanya workspace dengan yang lain. Terutama ini dari kita bilang dari yang terakhir ya, secure large file transfer. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa transfer dengan file besar, nggak perlu khawatir lagi, kita tinggal attach aja atau kirim aja linknya. Jadi kita nggak perlu ngabisin bandwidth, kita tinggal kirim linknya. Biasanya FTP butuh bandwidth besar, kita nggak perlu lagi, kita tinggal kirim linknya, nanti si resipien tinggal download dari link tersebut. Nah, dan dengan catatan security dan kontrolnya ada di kita. Nanti security dan kontrol seperti apa yang bisa kita berikan, saya kasih penjelasan di slide berikutnya. Oke, kemudian lanjut dari sharing file ini juga solusi sinkronisasi modern sebenarnya tentang transformasi digital. Tadi saya sudah bahas seperti di awal saya sampaikan, ini tentang menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan cara kita melakukan bisnis dan membuat karyawan lebih efektif dan produktif. Jadi kalau tadi saya bilang sekarang sudah mobile, sudah digital innovation, jadi kita perlu mendukung karyawan kita untuk lebih produktif ya dengan solusi yang bisa digunakan. Kemudian ini adalah salah satu fitur produktivitas dasar yang harus dimiliki atau setiap perusahaan. Kenapa? Karena kalau saya bilang IFSS atau Enterprise File Sharing, pasti semua sudah menggunakan file sharing, entah itu pakai Windows, entah itu pakai Dropbox. Itu kita bilang common, tapi nanti saya jelasin bedanya apa yang kita bisa bilang kita bisa. Oh, harus pakai Workspace misalnya, nanti saya jelasin. Jadi Workspace ini salah satu memberikan fitur terutama untuk mendukung produktivitas, bahkan juga kita bisa beberapa kemudian kita berbicara tentang study Gartner. Kalau Bapak Ibu sekalian patokannya ke Gartner, nggak perlu khawatir karena Gartner dan Forrester menempatkan BlackBerry Workspace sebagai leader untuk content collaboration. Jadi tadi saya bilang di awal, content collaboration ini adalah kategorinya dia. Kita juga masuk kategorinya IFSS dan DRM. Jadi kita ada di leader, jadi nggak perlu khawatir. Oke. Saya lanjut. Nah, ini salah satu kelebihannya yang tadi saya bilang, apa yang membedakan solusi file sharing enterprise yang dari tingkat yang tadi saya sebutin, ada di public segala macam, OneDrive segala macam. Bedanya adalah, pertama adalah tadi saya bahas di awal juga, Workspace mengedepankan fitur keamanan kepatuhan atau kita bilang security compliance. Yang ini pertama adalah file encryption. Jadi di sini ada FIPS 140-2 sertifikat modul cryptography modul. Ini adalah standar dari US. Jadi kalau menggunakan solusi yang berhubungan dengan data sensitif, kita harus punya regulasi ini FIPS 1402, terutama di financial service industry atau banking. Nanti saya jelasin di slide berikutnya tentang FIPS 1042 ini. Kemudian juga dari sisi nggak perlu khawatir, filenya pasti di encrypt. Jadi sebenarnya secara konsep saya jelasin ini. Secara konsep, contoh saya kirim file kepada Mas Juang. Sebenarnya saya tidak pernah kirim file atau attachment tersebut. Mas Juang hanya mendapatkan permission. Jadi filenya tetap ada di saya. Jadi ketika saya kirim file, Mas Juang bisa buka, tapi kontrol di saya. Contoh misalnya, ketika saya kirim file, 5 menit kemudian saya baru sadar, file yang saya kirim ke Mas Juang itu salah. Harusnya ini filenya konfidensial, nggak boleh saya kirim ke Mas Juang, nggak boleh dipublish. Ini harga, ini price, segala macam. Akhirnya, apa yang bisa dilakukan? Kalau kita menggunakan platform lain, contoh yang tadi saya sebutin, yang public common atau yang biasa digunakan Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi kalau di BlackBerry itu saya bisa revoke file tersebut. Once misalnya Mas Juang sudah download file tersebut, saya bisa revoke kembali karena saya sebagai ownernya, saya masih punya visibility full terhadap file tersebut. Jadi ketika Mas Juang buka lah, tadi filenya ada, sekarang nggak bisa karena saya ownernya, saya akan tarik lagi. Itu kelebihannya BlackBerry Workspace. Kita bilangnya DRM, Digital Rights Management. Jadi kita punya kontrol terhadap file tersebut. Dan saya nggak perlu khawatir juga, Mas Juang akan kirim ke siapapun. Orang lain jangan pernah bisa, karena orang yang dikirim, yang dikasih izin untuk buka hanya Mas Juang. Untuk Mas Juang buka file tersebut, Mas Juang butuh OTP, one time password, dan itu akan berubah setiap 2 menit sekali. Either dia nggak buka filenya, dia akan tutup. Nah itu pun nanti butuh OTP-nya hanya ke email Mas Juang. Kalau Mas Juang forward ke tim lain nggak akan pernah buka karena OTP-nya ada di Mas Juang dan itu akan berubah terus. Itu salah satu konsep sepertinya. Tadi kemudian juga dari sisi file access usage control-nya juga kita punya restrict. Tadi saya bilang restrict retribution, kemudian juga DRM, watermarking. Jadi contoh misalnya saya kirim, anggaplah ini file yang lagi saya share ini, gambar ini adalah gambar yang saya share ke Mas Juang. Di mana saya mengamankan ini file punya saya bikin watermark. Watermarknya adalah dari pojok kiri
ke kanan atas melintang itu email si penerima. Anggaplah emailnya Mas Juang. Jadi ketika nanti datanya leaked, dibocor, Mas Juang bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada emailnya. Saya nggak pernah sebar ke yang lain, saya nggak pernah sebar ke vendor lain, karena saya sebarnya ke Mas Juang. Kenapa file bisa bocor? Ada resipien, ada watermark yang menempel di situ. Watermarknya adalah email penerima. Jadi yang dipertanggungjawabkan adalah Mas Juang. Itu salah satu konsep security kita. Kemudian juga dari sisi administratif control juga kita bisa, tadi saya bilang kita bisa revoke. Nah, revoke-nya pun bisa manual, bisa otomatis. Contoh misalnya Mas Juang request saya butuh file ini dong, perlu penting, tapi saya mau flight ke Surabaya. Ini kan Workspace kan, saya jelasin juga, Workspace kan harus online bukanya, karena kan based on browser, web-based kita bilangnya web-based. Gimana cara saya buka file ini offline? Bisa, saya kasih waktu ya Mas Juang butuh waktu berapa lama? 1 jam saya kasih offline. Lebih dari itu file akan hilang. Kita bilangnya kayak mission invisible, time bomb. Dia 1 jam, file udah nggak diakses, file akan hilang. Dan dia nggak akan pernah buka, dia nggak akan bisa kirim mana, karena sudah saya kontrol filenya. Saya bisa lihat, dia buka pakai browsernya Safari, segalanya bisa jelasin, itu kelihatan semua detail. Jadi kalau Bapak Ibu tahu konsepnya MDM, Mobile Device Management, sama seperti MDM, cuma triggernya kepada file ke dokumen. Dan ini pun nanti akan jadi satu paket dengan MDM, karena Bapak Ibu pakai solusi ini nanti sudah pasti dapat MDM-nya, karena kita punya campaign BlackBerry bundle one solution dengan MDM. Kemudian juga untuk logging dan auditing juga kita punya DLP. Tadi biasanya pasti ada pertanyaan apa bedanya dengan DLP. Pasti beda, ini kita sudah jauh meninggalkan DLP, tapi kita masih mengadopsi beberapa DLP fitur. Contohnya misalnya print screen, itu nggak bisa dilakukan. Contoh misalnya saya lagi buka file, saya mau print screen. Ternyata yang punya file ini Mas Juang prevent saya. Sebenarnya secara default nggak bisa di print screen. Jadi ketika saya print screen akan ngeblank hitam. Jadi nggak akan pernah di print screen, ada DLP yang berjalan. Itu konsepnya salah satu kelebihan kita dibanding dengan produk lainnya, memang tadi yang common atau di public. Oke. Apa bedanya? Ini dia yang ingin saya jelaskan lebih detail ini Bapak Ibu. Harap menyimak. Jadi ini adalah kita punya file security. Jadi tadi saya bilang di awal, ketika saya kirim file ke penerima, atau contohnya Mas Juang sebagai penerima, saya harus tentukan dulu Mas Juang sebagai apa. Ini namanya DRM control. Saya kirim Mas Juang sebagai download protect. Artinya Mas Juang bisa download, tapi dia nggak bisa edit, dia nggak bisa copy, dia nggak bisa print. Dia cuma bisa download doang. Kenapa? Waktu pas dia buka PDF, dia buka apapun itu filenya, dia mau copy edit, itu file tombol edit copy-nya, print-nya hilang. Karena saya kontrol. Itu yang tadi saya bilang. Kemudian juga ada file expression, saya bisa bikin tadi time bomb. Oh udah Mas Juang buka aja satu jam, dari itu dia nggak bisa buka lagi itu file itu time bomb. Saya bisa bikin file expression cuma satu jam aja, udah dia nggak bisa buka lagi. Tetap juga bisa tambahin watermark melintang. Nanti saya kasih lihat watermark seperti apa. Ada yang lebih strict lagi Mas, kalau misalnya data leaked saya bisa aja filenya saya buka pakai laptop, saya foto, ada pakai handphone, selesai. Itu nggak ada obatnya Mas, ada. Sebenarnya kita masih bisa prevent. Kenapa? Karena BlackBerry punya namanya Spotlight View. Once filenya dibuka, yang cuma bisa dilihat cuma yang di sort pakai kursor sebaris, sisanya blur. Jadi kalau mau difoto silakan. Ya paling pegel, ngeliatin dulu ke sort dulu ke bawah, semua filenya di sort dulu tulisannya. Karena sisanya blur, dia cuma bisa yang kita sort pakai kursor itu yang sebaris kelihatan, sisanya blur. Jadi itu adalah salah satu fiturnya BlackBerry. Tadi saya bilang ini DRM control, bedanya kita apa dengan yang lain? Ini salah satunya adalah DRM control. Kita punya DRM control. Jadi goals-nya adalah kita punya visibility control full terhadap file atau dokumen kita. Dan ini support di Android, di iOS, di Windows, di macOS, bahkan di OS-nya BlackBerry sendiri. Oke. Saya lanjut saja. Oh, satu lagi saya lupa. Yang paling penting adalah sebelum kita kirim file, yang paling penting adalah kita menentukan ini. Jadi kalau misalnya contoh, metode mengirim file gimana Mas? Ada banyak. Pertama adalah kita bisa lewat browsernya, ini kan konsepnya web based. Jadi kita bisa lewat browser, nanti tinggal buka URL-nya BlackBerry Workspace sebagai konsolnya, kita tinggal kirim file, kita atau upload file, kirim file lewat situ. Ada teknologi lain, kalau ada metode lain nggak ada. Kita pakai plugin. Jadi kita install plugin di smartphone kita install, nanti kita kirim file lewat situ aja. Sama kayak kita pakai OneDrive atau kita pakai Dropbox itu sama konsep itu, tapi ada pluginnya. Nah kalau misalnya pakai Outlook bisa nggak Mas? Bisa, ada pluginnya juga. Nanti kita install pluginnya. Once kita kirim lewat email lewat Outlook, kita pilih attachment-nya, nanti muncullah si information-nya. Kita tentukan dulu nih, disuruh dulu sama BlackBerry nih. Kalian mau kirim file, kamu mau kirim file ini ke si penerima sebagai apa? Tentukan dulu nih dia permission-nya. Kasih aja dia view only, dia online, udah dia cuma bisa ngeliat doang, nggak bisa ngapain.
Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tadi saya bilang di awal sekali saya bahas adalah konsepnya adalah sebenarnya metadatanya tidak pernah dikirim. Metadata ada di servernya Bapak Ibu sekalian, ada di servernya BlackBerry, misalnya cloud, kalau misalnya ada di Bapak Ibu sekalian servernya, tapi yang kita kirim cuma permissionnya doang. Jadi once saya kirim Mas Juang sebagai donor protect, Mas ngirim filenya kok nggak bisa di saya edit, saya perlu edit nih Mas, atau saya perlu print deh. Ya udah saya tinggal edit, saya tinggal dari file yang udah saya kirim saya tinggal edit aja, saya nggak perlu kirim 2 kali. Jadi dia tidak akan pernah kirim file 2 kali, dia hanya mengedit, hanya merubah permissionnya, dia akan berubah lagi. Mas Juang itu bisa print. Jadi itu konsepnya. Jadi kenapa tuh seperti itu kita nggak perlu kirim doang, karena kita nggak pernah ngirim file tersebut aman ada di kita, ada di backend kita atau ada di servernya BlackBerry kalau misalnya cloud. Jadi gitu. Oke, selanjutnya aja. Oke, untuk mobilisasi dan data perusahaan untuk cloud kerjanya sudah adalah kita bilangnya adalah ini memudahkan kita semua. Jadi tujuannya adalah kita bisa akses, share, edit, annotate, manage file tersebut dengan internal ataupun eksternal dengan kondisi yang kita bisa batasi juga eksternal seperti apa. Ini kita bisa berkolaborasi, kita bilangnya content collaboration. Jadi kita bisa jalan dimanapun. Nah ini tadi saya bilang ada watermark sebelah kanan, dilihat Bapak Ibu sekalian. Ada watermark email penerima atau bahkan bisa IP-nya si penerima. Jadi kalau misalnya ini disebarkan, artinya beliau yang bertanggung jawab bukan saya, karena saya hanya memberikan kepada beliau. Gitu. Dan kemudian juga dari sisi build from the grow up mobile supportnya juga kita jalan di iOS, Android, Windows, macOS dan BlackBerry OS. Jadi sebenarnya workspace ini memungkinkan kita untuk bisa melihat, mengedit, membuat anotasi, sharing file di setiap perangkat. Jadi kita bisa melakukan apapun, semua file kita bisa kontrol file kita. Bedanya kan kalau yang lain kan kalau kita kirim file ya udah kita bahkan ketika saya kirim file ke lewat Outlook pun kadang-kadang saya nggak bisa balikin lagi ke file kalau udah terlanjur dikirim. Nah kalau di sini bisa, saya bisa revoke file tersebut. Oke, saya lanjut aja. Lepas friendly deployment modelnya, jadi Workspace memperluas penyimpanan data kita, jadi yang ada di lokal. Jadi contohnya sebut saja misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan SharePoint, tadi saya sebutin ya SharePoint, Dropbox, Alfresco, Imagenext. Saya udah pakai ini Mas buat penyimpanannya, buat file sharing saya. Oh nggak apa-apa, bisa nggak saya pakai? Tapi saya mau pakai Workspace, saya tertarik nih, bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena kita akan mapping nanti si filenya tetap ada di mereka adalah repositorinya. Jadi SharePoint itu repositori penyimpanannya. Tapi ketika mau kirim file, sharingnya lewat si BlackBerry Workspace. Bisa. Jadi nanti di konsolnya BlackBerry Workspace kita akan mapping drive-nya. Oh ternyata kita mau mapping, saya punya SharePoint, saya punya OneDrive, itu bisa mapping. Jadi nanti si Workspace tinggal ambil dari mana, dari lokal, bisa ambil dari lokal, mau ambil dari SharePoint, itu bisa kita mapping. Jadi nanti tetap kontrolnya, file sharing filenya lewat si BlackBerry Workspace. Jadi nggak perlu khawatir. Sebenarnya bukan berarti kalau misalnya kayak gitu harus pakai SharePoint dulu, enggak. Jadi sebenarnya BlackBerry pun punya storage sebenarnya, punya storage juga kan. Kita IFSS plus DRM, Digital Rights Management. Jadi kita punya storage. Ya, tapi kalau sudah terlanjur pakai ini, sudah terlanjur bayar lisensinya, kita bisa gunakan juga ini, kita bisa kolaborasi. Kita bisa open API dengan si mereka. Dan itu mudah, sangat mudah. Gitu. Nanti saya tunjukin demonya. Saya lanjut aja. Jadi BlackBerry Workspace goals-nya adalah kita bisa melacak semua yang terjadi pada file kita atau dokumen kita dari log. Kita bisa tahu siapa yang mengakses file kita, apa yang dilakukan, kemudian di mana dia melakukan, kapan dia buka, bagaimana dia buka, kelihatan semua. Jadi ada namanya file activity. Kita bilang kita bisa tracking file kita. Jadi kalau tahu konsepnya Bapak Ibu sekalian, tahu konsepnya MDM, kita bisa track device ada di mana, kita bisa wipe. Sama seperti itu, cuma konsepnya lebih ke file atau dokumen. Oh ternyata Mas Juang lagi di Bandung nih, dibuka kelihatan nih, ada mapnya nih. Kelihatan pakai browser, pakai Safari, dia pakai iPhone. Oh terus device ID-nya berapa, IP-nya pun kelihatan berapa. Jadi kelihatan ini file kemana aja tuh kelihatan. Oh coba Mas Juang coba untuk copy ke flash disk, copy lagi ke flash disk, copy lagi ke ini, kelihatan nih. Walaupun itu nggak akan bisa terjadi karena kita sudah tentukan hanya Mas Juang bisa buka itu. Dia nggak bisa buka lagi kayak lain. Karena kalau dia buka ke copy ke misalnya lokal ya, ke flash disk atau karena dia butuh akses juga ke online, karena web based, gitu. Nanti juga butuh OTP lagi, sama seperti itu terus. Jadi itu konsepnya. Kita bisa, goalsnya adalah kita punya visibility full control terhadap file kita. Kita bisa tahu siapa yang buka file ini, apa yang dilakukan, kapan dia buka, di mana dia buka, dan bagaimana cara dia buka. Kita bisa tracking file tersebut. Ada logs-nya, dan logs-nya bisa di generate
bisa diekspor dan itu jadi report nanti evidence. Oh nih yang nyebarin ini jadi evidence. Misalnya ada data leakage. Oke, saya lanjut saja. Dan semua recovery. Jadi ini salah satu fiturnya BlackBerry Workspace. Jadi kalau kita bilang sekarang hampir rata-rata semua orang tahu lah yang namanya malware atau kita bilang ransomware. Jadi BlackBerry juga menyediakan metode untuk merespon untuk memulihkan dengan cepat dari serangan ransomware. Jadi BlackBerry Workspace ini menawarkan fitur recovery ransomware yang unik, saya bilang unik untuk semua industri. Ini memungkinkan kita untuk kontrol dan membatasi penyebaran file yang terinfeksi. Contoh misalnya, laptop saya kena ransomware. Saya sudah sync nih, semua yang ada di laptop saya sync kepada server atau konsolnya BlackBerry Workspace. Jadi saya sudah taruh semua file di sini. Otomatis semua file yang sudah saya sync akan kena dong di Workspace. Gimana caranya si BlackBerry Workspace mengembalikan file saya atau dia bilang dia punya fitur ransomware recovery. Bukan berarti Workspace itu bisa mengamankan file saya dari antivirus. Jadi Workspace itu bukan nggak punya antivirus ya Bapak Ibu sekalian. Saya kasih penerapan dulu. Jadi contoh misalnya laptop saya sudah kena, ya udah. Akhirnya apa yang bisa dilakukan? Saya minta sama admin tolong recovery dong. Nanti admin akan melakukan, dia akan freeze account saya, dia akan delete, dia akan kembalikan file saya ke sebelum semua data saya ke infected. Jadi oh ini kenanya kapan Dennis? Tadi pagi, berarti kemarin belum dikembalikan ke kemarin, file akan kembali. Tapi dengan catatan laptop saya juga harus diperbaiki karena kalau enggak nanti ketika saya sync, otomatis sync dia akan kena lagi si workspace-nya. Gitu. Jadi kita punya ransomware recovery, kita bisa backdate ke versi sebelumnya di infected. Nah, saya tunjukin demonya. Jadi itu salah satu fitur kita yang kita miliki di BlackBerry Workspace. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Ini demonya, saya kasih lihat. Contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Now let's take a look at the BlackBerry Workspace's ransomware recovery Ini feature. ada filenya, ada foldernya, ada ransomware-nya itu. BlackBerry Workspaces is a secure collaboration management system that allows you to sync and share your files with both internal and external collaborators while retaining control management. For the purposes of this demo, I'm going to play the program a typical Workspace's Workspace's repository. Nah ini ada, kita lihat kalau plugin, dia ada pluginnya, waktu dia sudah akan buka ke sini, foldernya dia akan buka folder. Ini workspace-nya kita, workspace saya, Project Titan, sama My Workspace, itu punya saya pribadi. Ini filenya masih aman, jadi saya coba salah satu saya buka dulu yang Word, apakah masih bisa dibuka. Ini masih aman ya, belum ada infected. Saya buka dulu filenya, Word-nya. Masih aman, masih bisa dibuka, nggak ada masalah, nggak ada isu dengan aman. Oke, kita keluarin dulu. Ini aman, ada tadi, kita jalanin dulu, execute dulu, dan semuanya. Yap, execute. Ini dia dan semuanya. Apa yang terjadi ketika kita sudah execute dengan file kita yang tadi, yang ada di local dan sudah kita sync, otomatis sync ke workspace kita. Buka lagi ke folder kita. Ini yang tadi, folder yang sama. Buka file yang sama juga. Ya. Sudah infected, jadi artinya sudah kena. Saya tidak bisa buka lagi file saya harus serahin segala macam, Bitcoin segala macam. Jadi apa yang bisa dilakukan sama dan adminnya, kita buka ini konsolnya BlackBerry Workspace yang tadi saya bilang web base. Kita buka dulu. Oke, adminnya buka dulu admin konsolnya. Kita buka usernya yang tadi kena. Nah, ini user yang tadi kena. Kita check out dulu. Itu foldernya, kita make sure dulu folder benar. Foldernya sama seperti yang tadi, foldernya sama, namanya pun sama, karena sudah di-sync atau di-sync. Kita bisa delete semuanya, atau kita bisa selective pilih mana yang ingin kita delete. Recovery. Nah, ini pilihannya ransomware recovery, kita kembalikan. Oke, cek dulu, ternyata kemarin belum kena, contoh anggaplah kita kembalikan ke hari yang memang itu belum terinfected filenya, tentukan juga kalau tahu mesti tahu jamnya. Kita recover, confirm. Now the recovery process is going, and in just a moment,
I'll receive an email with an Excel spreadsheet Workspace-nya that contains a sudah report diperbaiki, about kita the tinggal recovery lihat effort. apakah nanti di sync sudah bisa Let's otomatis take a sync. look at Karena ini that. settingnya otomatis sync. Ini It tells me the fiturnya yang user, tadi yang kena the ransomware. document location, and all of the documents that Lihat were salah satu recovered. infonya. Dokumen name-nya itu. One important aspect of the ransomware recovery effort is that the impacted user will be placed on a Kita blok dulu usernya. Tadi saya bilang kita blok dulu atau kita freeze This dulu will render usernya him or her sampai dia mengembalikan capable of situasi adding di new files to the laptopnya system bisa until normal the block lagi. is removed. Dia bisa take out dulu, The dia purpose recovery of this dulu feature is to laptopnya dari ensure that your virus-virus. IT staff has the Kalau dia ability bisa to go login lagi di BlackBerry Workspace, remediate the actual infection on the user's desktop or mobile device, while simultaneously ensuring that they reinfect the system. Oke. But William's all cleared up now. I'll take him off the Kita block bisa lihat user juga. list. Saya kurang khawatir nanti tinggal di-add lagi, tinggal di-add untuk antisipasi biar nggak infected ke semua folder yang All ada. that needs to happen is that William Oke, needs kita to tinggal pilih resynchronize the workspace-nya, folder. dia automatic sync harusnya. Itu kita manual sync. Nah, ini kita lihat ada sync, resync. Dia akan sync file yang tadi ada di sana sudah diperbaiki. And in just a moment, Sudah di the recovery unbooted ransomware. version of the files that were infected Folder yang ini tadi. will be synchronized to this device. At that point, Nanti akan ada muncul notification di ransomware will no di longer be taskbar-nya. effective. Kita lihat complete. I'll Sekarang kita open the buka folder. filenya. There's my design document. Apa yang terjadi? Launch Microsoft Word, and if all has gone to plan, my very important Dan document kembali seperti has been semua. restored to me. Itu yang tadi saya bilang ransomware recovery. Itu yang kita miliki dari sisi BlackBerry Workspace. Jadi kalau misalnya sudah terkena, kita tinggal browser, kita tinggal info aja ke adminnya, dan kita info kalau laptop kita kena ransomware, kita perlu ditindaklanjuti. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut aja. Nah, tadi saya di awal sempat bilang BlackBerry Workspace adalah salah satu bagian dari MDM. Jadi kalau Bapak Ibu tahu solusi MDM, Mobile Device Management atau EMM, Enterprise Mobility Management, BlackBerry namanya BlackBerry UM, Unified Endpoint Management. Jadi ini buat kontrol mobile device. Jadi kalau bisa kontrol mobile device, kita bisa tracking filenya, kita bisa assign limitation aplikasi, kita bisa assign limitation fitur ada di device. Nah itu juga sudah satu paket sama si BlackBerry Workspace-nya. Jadi kita bisa integrasi. Jadi sudah jadi satu kesatuan. Namanya BlackBerry Dynamic. Ini adalah kontainernya. Jadi salah satu contohnya seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Jadi sekarang beli Workspace sudah dapat UM. Semua seperti gitu ya, mereka beli UM sudah dapat Workspace dengan suite yang UM suite. Gitu. Oke, kemudian dari sisi ini juga ada kebutuhan untuk layanan inbound. IT menyediakan sistem yang disetujui, namun kita memberitahukan pelanggan atau kontraktor. Kita bisa sharing kepada pelanggan, kontraktor, mitra bisnis, segala macam, atau eksternal kita bilangnya. Dari sisi file yang kita miliki ini adalah sebelah kanan ini adalah gambar user interface-nya BlackBerry Workspace. Tadi saya bilang konsolnya. Jadi ini konsolnya. Nanti kalau admin konsolnya beda lagi, pasti adminnya beda. Ini user interface-nya seperti ini. Jadi kita tinggal buka file kita, folder kita. Jadi kalau lihat ada folder tuh, ada rumah, di belakang ada folder. Itu bisa mapping OneDrive, SharePoint, Dropbox for Business, Facebook, kita bisa mapping di sini, nanti kita ambil. Nah, repository dari mana kita ambil, nanti kirimnya dari sini bisa. Atau sama seperti kalau kita kirim dari email, dari Outlook, bisa aja sama. Kita tinggal attach filenya, nanti kirimnya lewat Outlook, nanti dia tinggal muncul dari PRM permission, menentukan dulu si penerima sebagai apa. Udah, jadi tenang, jangan khawatir, kita bisa integrated dengan external sharing. Nah, ini juga salah satu demo saya. Mungkin demo saya terakhir, saya punya 2 demo. Ini demo terakhir, tadi saya sempat dibahas di awal, kalau misalnya handphonenya, datanya di foto aja mas, saya buka pakai laptop, saya foto, dia pakai kamera, selesai, nggak ada obatnya, ini dia. Saya bilang, ini dia obatnya. Untuk mengantisipasi seperti ini. Saya kirim dulu filenya. Ini dari penerima, ini dari si pengirimnya, si adminnya. Kalau Bapak Ibu lihat, di sebelah kiri ada HS, itu juga tadi saya bilang, OneDrive sama SharePoint yang sudah kita mapping. Kita tentukan dulu si penerimanya, siapa. Kita bisa masukin message-nya, kita tentukan dulu permission-nya sebagai apa, kita mau bikin file expression atau mau bikin watermark, silakan dikondisikan. Nah, kita pilihnya Spotlight, yang tadi saya bilang bisa menghindari data leakage dari dipoto pakai kamera handphone, misalnya dibuka filenya pakai laptop. Oke, sudah dikirim, sekarang kita buka, ini dari sekarang kita buka dari versi penerimanya, dia buka nih penerimanya,
dia buka foldernya, kayak dia buka file yang tadi dikirim, ini file yang tadi dikirim, kayak dia view, dia lihat apa yang terjadi. Ya. Ini tadi saya bilang loop blur. Jadi cuma bisa dilihat yang di sort pakai kursor, dan kalau dilihat ada watermarknya, melintang. Jadi itu salah satu prevent dari serangan atau dari data leakage. Jadi blur, silakan kalau mau difoto pasti akan pegel kalau apalagi dokumennya banyak ya, kita ngomongnya dokumen-dokumen penting. Nah, kita juga punya ini, tadi saya bilang file activity kita bisa cek filenya lagi ada di mana, kita bisa lihat lognya, siapa yang buka, kapan dia buka pakai device apa, pakai IP berapa, kelihatan semua. Pakai browser apa, kelihatan semua di sini. Kita bisa ekspor jadi evidence. Oke. Terakhir ini dia suite-nya, jadi BlackBerry Workspace ada di dalam, tadi saya bilang ada satu paket, satu bundle dari solusi BlackBerry. Ini suite-nya, paketnya dari SKUM Suite, jadi sudah dapat paket MDM-nya plus BlackBerry Workspace-nya. Ini Workspace-nya yang udah full DRM, Digital Rights Management. Jadi tadi yang saya jelaskan sudah jadi satu sini semua. Memang tadi ada memang solusi yang saya nggak bahas, ini konsepnya dari di MDM, Mobile Device Management, jadi sudah ada di sini. Oke. Jika ada kebutuhan, ada pertanyaan, nanti boleh silakan ditanya. Jadi jika ada kebutuhan lebih lanjut terkait dengan BlackBerry, bisa menghubungi tim Praman Cyber Solusi atau tim Netmax. Dari saya sekian, saya kembali kepada Mas Juan. Oke, baik. Tadi penjelasannya sangat bagus ya dari Mas Denis mengenai apa itu DRM dan penjelasan mengenai BlackBerry Workspace. Oke, kita lanjut nih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan, ke sesi Q&A. Ini sesi yang paling saya tunggu-tunggu nih Mas. Oke, pertanyaan pertama. Lumayan banyak nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang dari para attendees. Yang pertama, ada pertanyaan dari Pak Eko Wibowo Firmansyah yang tadi sempat sudah dijelaskan juga oleh Mas Denis melalui tulisan. Mungkin akan dijelaskan lagi melalui lisan. Pak Eko Wibowo izin bertanya, apakah BlackBerry Workspace ini kompatibel dengan device ataupun gadget lainnya? Misalkan iOS, Android, kemudian keunggulan dari BlackBerry Workspace ini dibandingkan dengan produk lainnya apa? Terima kasih. Boleh dijawab, Mas? Boleh. Terima kasih Pak Eko Wibowo. Jadi tadi saya sempat jelasin juga, BlackBerry Workspace ini konsepnya memang kita sudah multiple OS, jadi kita bisa jalan di any device apapun, kemudian juga di OS apapun, kita bisa jalan di Android, iOS, Windows, macOS, bahkan yang menggunakan OS-nya BlackBerry sendiri. Jadi possible untuk perjalanan ini sudah dilakukan. Kemudian salah satu kelebihannya dibanding dengan kompetitor produk atau produk lainnya, tadi saya bilang kita punya cryptography modules yang kita bilang udah jadi standarnya certified FIPS 142 dan information processing standar. Jadi itu menjadi kewajiban kalau kita mau delivery solusi berhubungan dengan data atau umumnya data sensitif. Jadi seperti itu. Oke, Pak Eko Wibowo, sudah jelas ya dijawab dengan Mas Denis. Apa mungkin ada pertanyaan lagi Pak Eko Wibowo? Silahkan langsung masukkan di pertanyaan di Q&A saja. Oke, kita lanjut nih Mas. Pertanyaan kedua dari Pak Nanang Harjianto dari PT Adya Graha. Berapa biaya watchdog dari BlackBerry Workspace? Yang kedua, apakah watchdog dari BlackBerry Workspace menawarkan free trial? Dan ketiga, apa saja alternatif watchdog dari BlackBerry Workspace? Silakan dijawab Mas. Oke, pertama terkait dengan pricing biaya mungkin nanti akan dibantu sama timnya PCS kali ya. Kita akan submit, oke. Kemudian yang kedua dari trial, jadi BlackBerry memang mengakomodasi untuk trial, jadi kita bakal kasih free trial untuk setiap customer. Jadi nanti bisa menghubungi juga tim PCS atau Netmax, nanti kita akan bantu buat bikin sesi buat trial. Jadi nanti kita akan ajarin juga. Jadi biasanya kalau trial itu kita akan bikinin tenantnya, dedicated tenant untuk setiap customer. Kemudian nanti kita akan bimbing juga untuk melakukan POC gitu sih biasanya. Atau misalnya mau diekspor juga kita monggo. Karena nanti kita butuh kasih ada beberapa dokumen harus diisi sih untuk action planning gitu. Kemudian
alternatif tipe Mustang mungkin yang model. Jadi kalau sebenarnya workspace itu standalone, jadi sebenarnya workspace itu standalone, tapi kita sudah tidak lagi menjual itu. Kenapa? Karena sekarang BlackBerry Workspace sudah jadi satu kesatuan dengan MDM-nya, dari Unified Endpoint Manager. Jadi lebih baik better menggunakan itu, dan itu sudah mendapatkan fitur BlackBerry Workspace yang paling tinggi yang secure plus tadi saya bilang. Jadi di UM Suite tadi di slide yang terakhir itu UM itu sudah ada masuk BlackBerry Workspace yang secure plus yang DRM fit gitu. Kenapa saya nggak mention tipe-tipenya workspace yang ada 3, yang ada Zen, collaborate dengan itu, karena dari sisi pricing jauh lebih mahal, dan kedua karena BlackBerry ada campaign untuk UMC, jadi kenapa kita nggak pakai campaign-nya, harganya jauh lebih murah. Oke, baik. Pak Nanang, mengenai biaya mungkin akan kami hubungi melalui Prima Cyber Solusi, atau Pak Nanang bisa langsung menghubungi kami melalui sales@prima.co.id untuk informasi lebih lanjut ya, Pak Nanang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Pak Antoni Suteja dari PT Lasale Food Indonesia. Yang pertama, apakah untuk anotasi juga diterapkan untuk file-file multimedia yang dikomunikasikan, misalkan video? Lalu yang kedua, apakah BlackBerry Workspace ini juga bisa membatasi jumlah aktivitas open atau share yang dikomunikasikan? Misalnya, satu dokumen hanya diperbolehkan open sebanyak 3 kali. Apakah bisa dibatasi seperti tadi? Lalu yang ketiga, apabila terjadi ada kesalahan pengiriman, apakah disediakan juga fitur untuk tarik kembali file yang salah kirim tersebut? Terima kasih. Boleh sekalian dijawab, Mas. Oke, terima kasih Pak Antoni Suteja. Jadi pertama, terkait dengan anotasi itu bisa dimungkinkan, untuk file yang memang disupport untuk BlackBerry saat ini masih Office only. Jadi untuk multimedia sebenarnya bisa JPEG dan video, cuman saya mesti lihat juga file type-nya, tergantung file type-nya. Tapi kalau ada beberapa yang saya mesti bahas juga masuk dalam kategori roadmap-nya BlackBerry Workspace itu adalah kalau memang filenya berbasis contoh misalnya CAT atau Photoshop atau misalnya CorelDRAW, itu kita masih dalam roadmap sih. Tapi kalau video JPEG 3GP itu masih officially itu masih dalam cover dari BlackBerry Workspace yang masih disupport. Kemudian kedua, BlackBerry Workspace ini membatasi jumlah. Jadi untuk membatasi aktivitas open itu kita bisa bukan dari berapa kali dia akses, tapi kita bisa bikin dari time. Contoh misalnya, ya udah kita kasih waktu dia 1 jam atau kita kasih waktu dia 10 menit ya, cuma segitu. Jadi time bomb-nya berdasarkan waktu itu, bukan berapa kali attempt dia download. Gitu. Jadi kalau berapa kali download kita nggak bisa batasi, kita bisa batasi lewat time bomb. Contohnya 1 hari, 1 bulan, 1 minggu kita bisa batasi. Jadi seperti itu pembatasan. Kemudian yang ketiga, pengiriman ini pasti bisa karena kita punya fitur namanya revoke. Tadi saya bilang, jadi kalau misalnya file sudah dikirim, saya bisa ambil lagi, saya bisa revoke. Nah, ketika apa yang terjadi di sisi resipiennya, nanti file akan hilang. Nanti akan ada alerts, file sudah diambil alih oleh si administrator karena file tersebut tidak diizinkan untuk dibuka. Nanti akan kembali ke saya lagi, karena saya sebagai adminnya saya akan revoke lagi. Terus saya sebagai owner filenya saya akan revoke lagi gitu. Itu bisa terjadi, mungkin terjadi. Gitu. Oke, baik. Tadi Pak Antoni Suteja, bagaimana penjelasan dari Mas Denis mengenai pertanyaan-pertanyaannya? Sangat jelas ya, berarti memang untuk pembatasan itu hanya berskala video ya Pak? Bukan video, waktu ya Mas? Ya, waktu. Oke, baik. Lalu, Pak Antoni ternyata menanyakan lagi nih Mas. Untuk fitur ransomware recovery, apakah menggunakan backup versioning? Bila ya, bagaimana utilitas storage-nya? Dan apakah disediakan juga antisipasi ransomware dari sisi backup-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Antoni. Betul Pak Antoni, jadi untuk versioning kita menggunakan utilisasi, kita menggunakan untuk recovery ransomware. Kemudian kalau untuk storage-nya, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya BlackBerry Workspace ini kan tadi saya bilang kita punya 3 model deployment, kan ada cloud, on-premise, sama hybrid. Jadi kalau misalnya cloud nggak perlu khawatir karena itu jadi storage sisi BlackBerry. Kita nggak limit, jadi kalau untuk kalau misalnya tanya berapa limit storage untuk usernya, nggak ada limit. Jadi berapa pun bisa digunakan. Kita mau file size-nya 20 GB, kita masih bisa kirim, kita bisa versioning, jadi nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya on-premise nanti bisa dikondisikan. Sebenarnya on-premise sebenarnya kita juga nggak limit, cuma balik lagi nanti ke sizing-nya. Jadi kalau untuk on-premise memang saya kasih tahu aja, sizing untuk on-premise cukup besar karena kita ngomongnya file sharing. Jadi ini adalah
dan storage juga. Jadi memang dikondisikan dari sisi storage dan memorinya cukup besar untuk ini. Kemudian apa tadi ransomware recovery ya. Jadi itu sih kan saya jawab. Jadi dari sisi recovery-nya betul kita based on versioning, dan kalau untuk storage utilisasinya itu based on kita nggak ada limit, jadi unlimited. Jadi nggak perlu dikhawatirkan untuk storage-nya. Oke, baik. Pak Antoni, sudah dijawab jelas ya oleh Mas Denis mengenai pertanyaannya. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga nih Pak. Pak Antoni masih mau nanya. Apakah disediakan juga antisipasi ransomware dari sisi backup-nya nih Mas, dari Pak Antoni? Ransomware recovery itu memang jadi backup. Kalau kita bilang backup solution itu udah jadi satu kesatuan dengan si BlackBerry Workspace. Jadi kalau ngomongin tadi saya bilang deployment-nya cloud base, artinya semua solusinya sudah di situ. Jadi ransomware recovery-nya sudah ada di situ. Jadi kita nggak pecah-pecah, jadi sudah jadi satu kesatuan. Oke, jadi semuanya sudah include ya Mas. Jadi mulai dari keamanan dan antivirusnya ada ya Mas di. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Pak Nanang memberikan pertanyaan lagi, apa tujuan dari DRM? Apakah DRM membatasi pelanggaran hak cipta? Lalu yang kedua, apa perbedaan antara DRM dan penegakan hak cipta? Dan ketiga adalah format apa yang disupport oleh DRM? Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Nanang. Jadi betul tujuan DRM itu untuk membatasi pelanggaran hak cipta. Jadi bukan cuma itu. Jadi sebenarnya goalsnya tadi saya bilang di awal, tujuannya kita bisa kontrol file. Memang saya bilang tadi hampir di semua organisasi punya file sharing pasti, walaupun menggunakan Windows file sharing, tapi bagaimana kita mengkontrol atau mengantisipasi filenya jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, artinya kita punya kontrol penuh, itu tujuannya. Jadi betul Pak Nanang, tujuannya adalah membatasi pelanggaran hak cipta. Kemudian yang kedua, perbedaan DRM dan hak cipta menurut saya kurang lebih fungsinya sama, karena goalsnya adalah kalau kita ngomongin hak cipta, kita ngomongin dokumen yang memang tidak boleh, yang kita ngomongin intellectual property yang tidak boleh disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya kita punya bagaimana caranya itu terjadi, kita DRM. Bahkan saya bisa bilang based on experience, existing customer-nya data pun di BlackBerry ini juga kita ngomongin dari law firm banyak, karena kita ngomongin law firm masih ngomongin kontrak, pasti hak cipta. Kemudian juga dari manufaktur juga, karena ngomongnya desain otomotif segala macam, itu juga pasti dia perlu amankan, terutama dari banking juga ada. Jadi rata-rata memang penegakan hak cipta untuk kontrol dokumen mereka, itu sih. Kemudian format apa yang disupport? Untuk format saat ini Office only, masih Microsoft Office yang kita bilang hampir semua tipe Office didukung. Cuman kalau untuk video JPEG itu juga masih bisa. Cuman kalau untuk yang tadi saya bilang yang jadi roadmap-nya kita sekarang di CAD sama di PSD, itu di AutoCAD sama di Photoshop sih. Itu sih paling CorelDRAW yang lagi di roadmap kita akan disupport. Itu sih. Oke, baik Mas Denis. Bagaimana Pak Nanang? Apakah sudah jelas dijawab oleh Mas Denis? Apabila memang kurang jelas bisa diberikan pertanyaan lagi ya Mas? Ya, boleh. Oke, selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan lagi dari Pak Gasit Anugrah. Mohon info untuk skema lisensinya bagaimana? Oke, pertanyaan. Jadi untuk skema lisensinya kita per user. Jadi karena tadi saya bilang ini adalah satu bundle dengan solusi MDM, UM Suite. Jadi ketika nanti kita ingin deployment BlackBerry Workspace pasti sudah dapat MDM-nya. Skema lisensinya kita per user, satu user bisa 5 device. Jadi kita kasih maksimum 5 device. Jadi bisa di laptop, handphone, PC segalanya kita bisa maksimal sampai 5 device. Kemudian sebenarnya conditional kita juga bisa bikin licensingnya per device. Kalau misalnya memang kebutuhan, tapi sebenarnya standar kita yang kita publish sebenarnya untuk per user untuk skema license. Per user subscription. Jadi itu. Oke. Kalau per device based on ya. Kalau misalnya per device bisa based on subscription ya. Ya. Apa? Sorry. Jadi based on subscription ya. Ya, subscription per user. Ya. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Berlian @gabaskakara. Maaf, apabila ini Ibu atau Bapak, saya kurang tahu. Oke, pertanyaannya dari Berlian RSUD Semarang. Apakah ada spesifikasi atau device khusus untuk memanfaatkan BlackBerry Workspace ini? Seperti itu, Mas. Apakah ada spesifikasi khusus? Oke, baik Ibu atau Bapak Berlian Edra Bagaskara, untuk spesifikasi device-nya nggak ada, jadi kita bisa jalan di device apapun.
Kenapa? Karena tadi saya bilang di sesi presentasi saya untuk melakukan file sharing atau melakukan memanfaatkan BlackBerry Workspace ini kita punya beberapa metode. Pertama adalah kita bisa install pluginnya. Memang kalau misalnya menggunakan handphone kita bisa menggunakan plugin, nggak ada spesifikasi device-nya, RAM segala macam nggak ada, karena kita bisa jalan itu pakai apapun. Kemudian dari sisi kalau misalnya keberatan untuk menginstal agent atau plugin, itu juga bisa dilakukan lewat browser. Karena basicnya kita web based, jadi bisa buka dari browser juga, nanti tinggal buka URL-nya. Misalnya contoh pcs.cloud apa, nanti kita tinggal buka ya. Jadi ada 2 metode sih, bisa lewat 3 metode, bisa lewat agent atau plugin, bisa lewat browser, atau bisa lewat plugin yang ada di Outlook. Jadi gitu. Jadi nggak ada standar atau minimum device yang dibutuhkan sih. Oke, baik. Tuh, berarti BlackBerry Workspace ini bisa diimplementasikan di seluruh device ya, Mas. Jadi tidak ada minimum ataupun spesifikasi khusus untuk device. Oke, selanjutnya dari Pak Gasit Anugrah, apakah ada minimum requirement untuk bandwidth dan hardware? Tadi sepertinya sama ya pertanyaannya, seperti pertanyaannya sama. Pertanyaan sama ya. Seperti saya bantu jawab terakhir, yang dari sisi bandwidth sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya concernnya di bandwidth, kita nggak perlu khawatir, kita kirim filenya, karena kita tinggal kirim linknya aja sih. Jadi kita masukin filenya di Workspace, kita tinggal kirim linknya, nanti biar si resipien download dari link tersebut. Jadi kita perlu capek-capek upload si filenya. Kalau ngomongin bandwidth ya, dia seperti itu. Oke, baik. Lalu pertanyaan dari Pak Harit Trisna Surya Dimarta. Selamat pagi Pak, mau tanya, jika kita mengirim file dengan email, misalnya sebagai attachment, di klien sudah diterima emailnya, tetapi setelah itu klien offline, apakah file tetap bisa dibuka? Case di luar jaringan kantor, seperti itu. Oke, selamat pagi Pak Hari Trisna. Jadi untuk konsep seperti itu sebenarnya tadi saya bilang di awal, kalau untuk BlackBerry Workspace konsepnya memang dia online view. Jadi sebenarnya kalau untuk buka file tersebut kita harus online, connect internet. Tapi kalau misalnya bisa dibuka atau enggak, artinya berarti nggak bisa, kecuali memang dibikin kondisi dari si penerimanya request ke Pak Haris Trisna, kalau memang mereka ingin diizinkan untuk buka secara offline itu bisa. Jadi kita bisa batasi. Jadi boleh buka offline selama 1 jam. Itu mereka bisa buka, tapi kalau misalnya kita nggak bikin seperti itu ya dia nggak bisa buka, dia harus connect internet gitu. Jadi kita bisa bikin compliance tadi saya bilang dari time bomb tadi, time bomb 1 bulan, 1 minggu, 1 jam dia bisa akses, lebih dari itu akan hilang. Tapi kalau standar file sharing kita nggak bisa buka kalau nggak ada koneksi internet, karena online dan ini web based solution. Oke, baik, kalau seperti itu jelas ya Pak Harit Trisna. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas, dari anonimus nih, bisa diberitahu namanya siapa biar kita sebutkan namanya dan menjadi list juga. Silahkan menjawab melalui via chat ya, Bapak atau Ibu yang menanya ini. Apakah semua data file upload di scan terlebih dahulu, misalkan kalau file tersebut terdapat backdoor? Oke, jadi sebenarnya konsep dari BlackBerry Workspace, semua file yang memang kita akan sharing, kita bisa upload di BlackBerry Workspace, atau misalnya kita bisa, nggak perlu di-upload pun bisa, jadi kita ambil dari lokal, nanti sharing filenya lewat Outlook, cuman Outlook-nya kita install plugin. Cuman kalau scanning sebenarnya nggak ada, cuman semua file, scanning nggak ada karena kita nggak ada antivirus, cuman konsepnya semua file atau traffic-nya memang di-encrypt, karena kita menggunakan, tadi saya bilang, saya Pak jelasin tadi, kita punya VIPS, satu selain punya VIPS, kita juga sudah punya enkripsi, 256 enkripsi sih. Jadi semua transaksinya bisa di-encrypt. Oke, baik. Gimana penjelasannya Bapak atau Ibu tadi yang anonimus? Mungkin bisa diberikan namanya melalui kolom chat kita agar kita tahu. Saya punya satu pertanyaan nih Mas untuk Mas Denis. BlackBerry Workspace di masa pandemi ini sepertinya sangat penting ya Mas, apalagi seluruh perusahaan ini bergerak berkegiatan di rumah gitu. Seberapa pentingkah sih Mas BlackBerry Workspace ini untuk diimplementasikan di perusahaan, apalagi masa pandemi seperti ini? Seperti itu Mas. Pertanyaan menarik Mas Juang. Jadi memang ini bagian dari campaign-nya BlackBerry, karena kita, kalau BlackBerry punya campaign sebenarnya work from anywhere, jadi kita bisa kerja dari manapun. Jadi konsep pun main produknya kita di MDM, Mobile Device Management, karena
kita mobile. Jadi sebenarnya ini membantu untuk semua organisasi memang yang biasanya kerja dari kantor, kita bilang tradisional model ya, kalau kita kirim file biasanya dari kantor atau kita mesti buka laptop. Nah, ini nggak perlu lagi. Jadi kalau memang sudah once kita sudah taruh di workspace, kita tinggal buka handphone, smartphone, kita tinggal sync, kita tinggal buka, tinggal edit langsung di situ, kita langsung bisa kirim. Jadi ini sangat membantu sih buat semua organisasi memang di tengah kondisi pandemik seperti saat ini, sangat membantu menurut saya Mas gitu. Oke. Selain sangat membantu dalam segi produktivitas mungkin ya Mas, dalam segi keamanan juga sangat membantu ya Mas, karena untuk meningkatkan keamanan dari data-data penting perusahaan ya Mas, untuk BlackBerry dengan fitur tadi Spotlight View dan Ransom Recovery itu salah satu poin penting yang menjadikan BlackBerry Workspace menjadi solusi utama yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan khususnya untuk meningkatkan keamanan perusahaan seperti itu. Oke, Mas, sepertinya waktu menunjukkan pukul 11.17 di mana sebentar lagi kita mungkin akan mengakhiri sesi ini. Mohon untuk para attendees mengisi survei yang akan pop up muncul pada akhir sesi. Lalu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Mas Denis atas presentasi dan demonya yang sangat bagus dan sangat baik, dan terima kasih kepada attendees untuk partisipasinya dalam webinar ini atas pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan jangan lupa sekali lagi untuk memfollow sosial media Prima Cyber Solusi dan Halo Data untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai teknologi khususnya cyber security seperti itu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari para attendees? Oke, Pak Hardi Agung Wibowo mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas partisipasinya. Oh ya, untuk kebutuhan BlackBerry Workspace bisa langsung hubungi Prima Cyber Solusi di sales@primax.co.id atau bisa hubungi nomor telepon, atau bisa juga langsung melihat website kami di www.primax.co.id. Informasi lebih lanjut. Oke, sepertinya kita sudahi saja untuk webinar kali ini. Terima kasih sekali Mas Denis atas kesempatannya, atas waktunya yang diberikan kepada Prima Cyber Solusi untuk dalam event ini. Lalu terima kasih juga kepada Halo Data dari tim Mas Denis. Terima kasih atas partisipasinya dan bantuannya. Terima kasih juga Netmarks sebagai sister company kami yang selalu mendukung Prima Cyber Solusi untuk berkembang lebih lanjut. Oh iya, jangan lupa follow juga sosial media dari Netmarks Indonesia ya. Seperti itu. Oke, kita akhiri saja sesi ini. Stay safe, keep healthy. Jangan kemana-mana terlebih dahulu untuk menekan mobilitas dari COVID ini, untuk menekan angka kematian COVID. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. See you untuk next webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Johan. Terima kasih semuanya. Stay safe. Jangan lupa stay safe. Jangan lupa untuk mengisi surveinya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih.